di mana di awal Al-Fakir mengatakan bahwa yang kita bahas sekarang mengenai apakah seorang yang meminjam uang karena keterpaksaan dia tidak punya uang sama sekali, buat makan nggak punya uang, buat kehidupan sehari-harinya nggak ada sama sekali, ya baju sudah rombeng misalkan, terpaksa harus membeli baju karena kalau nggak beli baju ya telanjang misalkan ya. Artinya kan menutup aurat kan wajib. Ya, akhirnya dia minjam duit ke tetangganya, ya, atau ke kita. Kita berikan, kita berikan. Masalahnya kemudian dia nggak bayar-bayar itu duitnya. Ya. Janjinya seminggu, hari Jumat ya Pak ya, saya bayar. Jumat nggak ada. Jumat depannya lagi nggak kelihatan tuh orang. Jumat depannya lagi udah pindah rumahnya ya, pindah kontrakan. Mungkin di situ kontraknya udah habis nggak kuat bayar, pindah ke tempat yang lain. Maka bagaimana sikap kita? Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama siapa kemarin? Siapa kemarin namanya? Abu Darda, yang mengatakan bahwasannya li'an uqrido dinaraini tsumma yaruddani ahabu ilayya min an atasaddaqa bihima. Saya lebih baik memberikan pinjaman ya, 2 dinar, kemudian dikembalikan 2 dinar tersebut, artinya disaur, dibayar hutangnya, ya. Ahabu ilayya, lebih aku sukai min an atasaddaqa bihima, daripada aku mensedekahkan. Daripada aku mensedekahkan. Maknanya apa? Maknanya beliau tahu bahwa Rasul ketika beliau Mi'raj, ketika beliau apa? Mi'raj, beliau diperlihatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika Rasul Muhammad SAW beliau Mi'raj, ya beliau mengatakan bahwasannya pahala orang yang bersedekah akan dilipat gandakan 10 kali lipat, sedangkan pahala orang yang menghutangi akan dilipat gandakan 18 kali lipat. Lebih banyak orang yang memberikan hutang, ya, memberikan hutang lebih banyak, ya. Langsung salaman sama temennya ya, anggap lunas gitu ya. Lunas ya. Alhamdulillah lunas akhirnya hutang saya. Kemudian masalahnya, ya, masalahnya ternyata itu orang nggak bisa mengembalikan uangnya, uang pinjamannya. Maka gimana sikap kita? Kita baca. Al-hajru innama yakunu alal muflis. Hajar itu cuma dibebankan kepada muflis. Sudah kita bahas kemarin muflis siapa? Ya. Adapun orang yang ammal madiyun, adapun orang yang berhutang, al-mu'sir, dia nggak mampu untuk membayar hutangnya. Memang masih belum punya duit ya. Memang masih belum punya pekerjaan untuk bayar hutangnya. Gimana? Fala yuhjaru alaihi. Maka nggak boleh dihajar. Nggak boleh dihajar. Jadi kalau saya bahas, ucapkan atau katakan hajar sudah paham kan ya? Karena kita sudah membahas panjang lebar tentang masalah apa? Hajar. Terakhir bahas masalah hajar kita bahas tentang apa? Bahwa orang yang muflis, ya bangkrut, ketika dia nggak mampu untuk bayar hutang-hutangnya kepada para krediturnya, ya maka hakim memutuskan dia sebagai muflis dan harus dihajar. Maka disita seluruh hartanya, kemudian dijual. Ternyata masih punya hutang juga. Ternyata masih belum lunas juga. Masih punya tanggungan hutang kepada para kreditur. Masih ada rupanya. Maka gimana caranya? Boleh bagi si hakim, pemerintah dalam hal ini, memenjarakan si muflis. Apa tujuannya? Barangkali masih ada uang yang disimpan sama dia. Sehingga akhirnya dihukum. Dihukum supaya mau membayar hutang-hutangnya dari uang simpanannya itu. Ya, akhirnya ketika di penjara kamu dijatuhi hukuman oleh mahkamah penjara sekian tahun misalkan ya. Akhirnya sudah jangan penjara saya akan lunasi semuanya. Ketahuan kan akhirnya masih punya duit juga. Oh ya sudah penjara aja, emang saya betul-betul nggak punya duit, akan dipenjara dia sampai berapa tahun dibebaskan. Masih punya utang nggak? Masih dia nggak punya utang nggak? Masih dia nggak punya utang. Makanya bagi si ghurama yang sudah kita bahas, ghurama berarti krediturnya itu boleh apa kemarin? Mulazamah. Ngintilin. Kemana dia pergi, ikutin dia. Sampai masuk ke rumahnya, ikutin. Sampai ke depan pintu rumahnya, ikutin. Kalau dia masuk ke rumahnya, ternyata rumahnya besar, megah, ya, tanahnya luas, bangunannya besar, ada di kota lagi, yang jika dikalkulasikan harganya mahal, berarti dia masih punya duit sebetulnya untuk bayar hutangnya. Tapi ternyata betul dia kembali ke rumah, ternyata kontrakan misalkan ya. Terus ya sangat sederhana sekali. Tetap diikutin nggak? Tetap diikutin.
Untuk apa? Dilihat, dipantau. Jangan artinya diikutin di sini, mulazamah di sini diikutin saja. Bukan untuk digebukin tengah jalan, enggak ya. Bukan untuk dikekang dia supaya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Biarkan dia bekerja, mencari uang. Biarkan dia bekerja. Bahkan kalau bisa kasih kerjaan supaya dia punya kerjaan. Bayarannya boleh dipotong tuh, dibagi dua. Separuhnya untuk kamu hidup, separuhnya untuk bayar hutang, nyicil. Gitu caranya. Nah sekarang masalahnya, ini orang miskin gitu kan ya. Minjem duit. Ya, kemudian nggak sanggup bayar hutangnya. Masa mau dimulazamahkan juga ya? Udah jelas-jelas rumahnya RSSSS gitu kan ya. Rumah sangat sederhana, sederhana sekali gitu ya. Ya, ya sudah. Maka gimana caranya? Ya udah ikhlaskan saja. Makanya permasalahan Madiun al-Mu'sir, orang punya hutang dan tidak bisa membayar hutangnya, ya ini mereka memang orang susah memang orang susah ya. Maka tidak boleh menghajar mereka. Artinya nggak perlu juga dimulazamahkan, nggak perlu juga. Ya. Wala yulazimuhul ghurama. Nah, betul. Wala yulazimuhul ghurama, dan para ghurama, orang-orang yang meminjamkan uang kepadanya, nggak perlu ngintilin dia. Nggak perlu ngikutin terus sampai ke depan rumahnya, nggak perlu. Sampai dia kerja diikutin juga. Sampai dia ngojek dia di belakangnya. Penumpangnya kalau gitu ya. Wala yuhbasu min ajli dain, juga nggak boleh dipenjara. Karena emang asalnya orang susah. Mau dipenjara tambah nggak kerja. Ya. Tambah enak dia bisa makan gratis di penjara kan ya. Bal yunzaru ila ayyasirallahu alaihi, tapi tunggu sampai Allah berikan dia rizki, sampai Allah berikan dia kelebihan ekonomi, ya. Sampai Allah berikan dia kemudahan dalam ekonominya. Wa yarzuquhullahu ma yuwaffi bihi dainahu, dan hingga akhirnya Allah memberikan rizki buat melunasi hutangnya. Ya, dari mana dalilnya? Kita harus nunggu. Nggak boleh kita mulazamah kepadanya, nggak perlu kita mengintervensi, nggak boleh kita memenjarakannya. Bi amrillahi azza wajal wa hikamihi, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di Indonesia kan ada undang-undangnya nggak tuh? Orang nggak bisa bayar utang di penjara ya. Gitu kan ya? Perdata ya, perdata dia ya. Ah, itu masalahnya apakah orang miskin nggak punya uang, minjam uang terus nggak bisa mengembalikan, bisa masuk kasus tersebut, pasal tersebut, apa enggak? Harusnya secara syariat Islam nggak ada, nggak masuk kasus tersebut ya. Yang masuk kasus tersebut harusnya siapa? Ya mereka orang-orang para pengusaha yang bangkrut gitu kan ya. Baru seperti itu diperlakukannya. Undang-undangnya berlaku untuk mereka. Adapun orang miskin diberlakukan undang tersebut, ya kasihanlah mereka ya. Udah nelangsa hidupnya tambah sengsara lagi ya. Dalilnya mana? Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 280. Ya, wa in kana dzu usratin, kalau mereka kesusahan, nggak bisa bayar, ya, fanaziratun, maka tunggu. Sampai kapan? Ila maisarah, sampai datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Allah mudahkan rezekinya, kerja, kemudian berkembang usahanya, akhirnya bisa membayar hutang-hutangnya. Ya. Wal maknanya in kanal madinu mu'siron, kalau orang yang berhutang itu orang yang susah mengembalikan hutang, emang nggak punya duit sama sekali, fa'amhiluhu ila waqtin muyassarah, maka biarkan, jangan dibebankan. Biarkanlah dia sampai waktu yang akan menjawab apakah dia nanti bisa membayar ataukah tidak. Kalau nggak bisa bayar juga gimana baiknya? Gimana baiknya? Kalau misalkan nggak bisa bayar juga, ini udah lama nih orang nggak bayar-bayar nih. Kita lihat, kita cek, ternyata memang masih sengsara juga dia. Ya, nggak berubah kehidupannya. Ya. Maka gimana sikap kita yang paling baik? Nanti akan kita bahas. Gimana? Dibegal aja gitu di tengah jalan. Nanti sebentar, sabar ya. Ya, di sini Syekh Al-Sabuni mengatakan maknanya biarkan mereka, jangan dikejar-kejar. Ya, jangan dikejar-kejar. Wa ajrukum azimun indallah, dan kalian akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikhlaskan, membiarkan, kita nggak ngejar-ngejar, maka Allah akan memberikan kita pahala yang besar. Wa fil hadits syarif, man sarrahu ayyun jiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin,
Dalam sebuah riwayat hadis yang mulia, Rasul bersabda, "Man sarrahu ayyunajjiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah." Siapa orang yang senang ingin diselamatkan dari kesusahan hari kiamat. Karena nanti pada hari kiamat kita akan merasakan yang namanya apa? Kesusahan, kepayahan, itu pasti. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang melakukan banyak amal soleh. Insya Allah amal soleh tersebut menjadi pelipur laranya. Termasuk amal solehnya apa? Ini, ya, memberikan hutangan. Ya. Siap? Maka apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Fal yunaffis an mu'sirin. Maka hendaklah dia, ya, membiarkan orang yang kesusahan. Jangan malah dibebankan, jangan malah ditagih terus. Au yadau anhu. Nah ini dia hadisnya, au yadau anhu, atau kalian mengikhlaskan saja sudah. Ya, atau kalian mengikhlaskan saja sudah. Ada orang minjam duit dikit, 100.000, 200.000. Ya, buat apa? Buat apa, Pak? Buat makan, saya belum makan. Nih. Kapan dikembalikan? Jumat depan. Jumat depan nggak datang. Jumat depannya lagi tambah nggak kelihatan itu orangnya. Jumat depannya lagi udah pindah rumah dia. Artinya dia betul-betul butuh kan ya? Betul-betul apa? Butuh. Maka kalau memang dirasa orang tersebut belum mampu, ya sudah, jangan kita tagih, biarkan sampai Allah memberikan dia kelapangan harta hingga akhirnya bisa bayar hutang-hutangnya. Ya, bahkan kalau bisa apa? Au yad'u anhu, atau ikhlaskan saja sudah. Ya, nah di sini Syekh Al-Subuni mentafsiri atau memaknai au yad'u anhu, lupakan saja, ya, atau ikhlaskan saja, maknanya apa? Ayyahutu anhu minad daini ba'dihi au kullihi. Yakni berikan dia keringanan. Berikan dia keringanan dengan cara mengurangi nilai hutangnya, baik separuhnya, kalau bisa semuanya. Ya. Udah, kamu hutangnya berapa kemarin? 200.000. Yaudah sini nih 50.000 aja. Misalkan. Ya, karena saya juga lagi butuh nih, buat apa? Buat beli es krim. Ya. Payah kalau gitu ya berarti ya. Misalkan. Atau seluruhnya. Ya sudah, nggak apa deh. Kalau emang kamu kesulitan, ya sudah, anggap aja kamu nggak punya hutang sama saya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siron, siapa orang yang membiarkan orang yang kesusahan. Artinya orang minjem duit ke dia nggak ditagih-tagih sama dia. Karena dia tahu orang yang minjem itu orangnya orang susah, bukan orang yang memang punya kelapangan dunia. Awwadu'a anhu, atau bahkan dia mengikhlaskan, dianggap lunas sudah, dianggap nggak punya hutang sudah. Maka apa yang Allah akan berikan? Azallahullahu yaumal qiyamah tahta zilli arsyihi, maka Allah akan memberikannya naungan dengan naungan arasy pada hari kiamat. Luar biasa. Pada hari kiamat kita akan merasakan kesusahan. Ya. Merasakan kesusahan, dan orang tersebut akan merasakan kemudahan insyaallah. Yaumala zilla illa ziluh, hari di mana tidak ada yang bisa menaungi kita dari sengatan panasnya matahari yang begitu dekat. Ya. Hadza huwa hukmul mu'sir fil Islam. Ini dia hukum orang yang kesulitan bayar hutang dalam Islam. Jadi sekarang kita bisa bedakan tuh orang yang minjem duit ke kita untuk apa? Untuk apa? Dan dia siapa? Sekarang ada permasalahan gini. Kalau ada orang minjem duit buat usaha atau untuk memajukan istilahnya apa? Istilahnya scale up misalkan ya. Ya, tahu saya sekarang ya. Udah pinter saya sekarang. Hati-hati kalian ya. Untuk men-scale up bisnisnya. Pinjem dong uangnya, Bro. Ya, kita pengen majukan nih bisnisnya nih. Masa stagnan di sini terus? Kita butuh modal nih. Pinjem dong uangnya. Itu di mana pinjem atau di mana investasi? Hah? Pinjol jadinya. Itu di mana minjem, qard atau investasi. Maknanya kalau investasi harus ada bagi. Kalau pinjaman, kalau minjem berarti nggak ada bagi hasil. Kecuali orang yang minjem ketika mengembalikan memberikan tambahan tanpa ada intervensi. Ya. Karena kalau ada intervensi berarti namanya apa? Riba apa namanya? Riba apa namanya? Riba nasi'ah. Ya, kalau riba fadl itu antara emas dan emas.
beras dan beras, perak dan perak, kurma dan kurma, namanya riba fadl. Kalau ada kelebihan salah satunya berarti namanya riba, ya. Tapi kalau ketika orang ngutang, minjem duit, bayarnya nanti ya tahun depan ya. Ya, sudah. Berarti mengembalikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan nilai yang dipinjamnya. Ya. Kalau investasi berarti silakan, boleh bagi hasil gitu kan ya, boleh bagi hasil. Maka perlu diperjelas kalau seperti itu. Maknanya kalau dia pinjem, nah ini dia. Nanti jatuhnya orang yang memberikan pinjaman disebut apa tadi kemarin? Guroma. Ternyata guromanya banyak juga dia. Banyak juga guromanya. Akhirnya karena dirasa sudah nggak betul itu, akhirnya guromanya lapor ke hakim ya, ke kepolisian dulu ya. Kalau kita urutannya kemana? Ke polisi dulu ya, ke hakim. Kemudian diajukan ke pengadilan, ke hakim. Kemudian baru diputuskan oleh hakim, ente muflis, gitu kan ya. Ya. Maka kalau gitu berarti tinggal apa namanya dipastikan lagi akadnya hutang atau investasi, gitu kan ya. Akadnya hutang atau investasi perlu di apa namanya dipastikan kembali. Ya, perbedaannya sekali lagi perbedaannya insya Allah Anda sudah paham kan perbedaan orang yang minjem, gampangannya pengusaha bilangnya minjem, dengan orang miskin buat makan bilangnya sama nggak, minjem juga, tapi perlakuannya sama atau beda? Beda. Insya Allah sudah paham ya. Hadza huwa hukmul mu'sir fil Islam. Ini adalah hukum mu'sir dalam Islam. Al-imhal. Kalau ada orang mu'sir, ada orang yang nggak punya duit terus minjem duit terpaksa, maka gimana hukumnya? Imhal, biarkan. Jangan ditagih. Wasyafaqoh, dan kita harus berlemah lembut sama dia. Jangan diancam, besok ente kalau nggak bayar, ya, anak ente hilang. Waduh. Anaknya hilang. Wal ihsan, dan itu juga bentuk perbuatan ihsan. Itu juga bentuk perbuatan ihsan. Fal hayatu ta'awun, kehidupan itu ta'awun, saling tolong menolong. Dan itu seharusnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa zaman dawalun, dan waktu itu berputar. Iya, sering kita mendengar istilah hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, besok kita di bawah. Dia yang di atas. Kita nggak tahu, mungkin sekarang kita di atas dia, petantang-petantang jalan di depan dia, dan dia merasa hina jalan di depan kita karena nggak punya apa-apa. Nggak boleh kita seperti itu. Mungkin suatu saat besok Allah akan balik. Mungkin nggak seperti itu, sangat mungkin sekali karena Allah sangat berkuasa terhadap apa yang Allah kehendaki, pasti Allah akan lakukan. Makanya Syekh Al-Albani mengatakan wazaman dawalun, waktu itu berputar. Yaumun laka, hari ini milik kamu, sekarang kamu kaya. Wa yaumun alaika, dan suatu hari nanti kamu yang akan di bawah. Maknanya apa? Maknanya, ya sudah, kalau ada orang kesusahan, sudah bantu dia. Bantu dia, jangan malah membebani orang tersebut. Jangan malah membebani orang tersebut. Mungkin sekarang kamu punya uang, mungkin sekarang kamu lagi berjaya, tapi nanti kita kan nggak ada yang tahu. Malah kita mungkin nanti yang butuh bantuan dari orang tersebut. Ya. Kemudian berikutnya, selesai kita membahas masalah mu'sir, yaitu orang, ya kalau bahasa kita mungkin orang miskin yang nggak punya apa-apa, kemudian dia minjem duit ya, untuk keberlangsungan hidupnya. Sekarang yang akan kita bahas adalah hukum safih. Kemarin sudah kita bahas bahwa hajar itu ada dua tujuan hajar. Yang pertama tujuannya adalah untuk melindungi harta orang yang bersangkutan. Yang kedua tujuannya adalah untuk melindungi harta orang lain. Yang bertujuan untuk melindungi harta orang yang bersangkutan, maka siapa saja? Sobi, anak kecil. Kenapa anak kecil dihajar, nggak boleh menggunakan hartanya? Demi untuk dia juga, anak kecil ini juga. Ya, sebab kalau anak kecil nggak dihajar, nggak dikontrol uangnya, duitnya, iya dia anak orang kaya, tapi dia beli apa saja yang dia sukai. Anak kecil bahkan bisa ditipu sama orang dewasa gitu kan ya, yang ingin berbuat jahat kepadanya, maka perlu dihajar. Maka pertama siapa? Sobi. Yang kedua siapa? Majnun, orang gila. Yang ketiga safi. Yang kita bahas sekarang safi. Hukmus tasarrufati safi, hukum menggunakan harta bagi si safi. Af'alu safi wa tasarrufatuhu qabla al-hajri alaihi jaizah. Segala tindak tanduk, segala perbuatan dan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan harta
yang dilakukan oleh si Safih sebelum dihajar berarti ada keputusan dari hakim, ya, atau wasiat dari orang tuanya, ya. Apa hukumnya? Alaihi jaizah, maka hukumnya adalah boleh. Ya. Hukumnya apa? Boleh. Kalau anak kecil, memang dari awal nggak boleh. Majnun, semenjak dia gila, maka tidak boleh apa? Menggunakan hartanya. Maknanya kalau ada anak kecil menggunakan hartanya, dia beli mobil, anak kecil beli mobil, beli rumah, ya nggak boleh, nggak sah jual belinya, batal jual belinya. Atau anak kecil diwariskan mobil McLaren sama orang tuanya, yang harganya miliaran, dijual sama dia, dijual, saya punya mobil saya jual, berapa harganya? 50 juta, rebutan nggak? Tapi apa akadnya? Batil, tidak sah. Ya, jangan kita sebagai orang yang dewasa kesempatan nih. Nah, berarti dia nggak ngerti hukum fikih. Di sini pentingnya kita hadir di majelis ilmu supaya kita ngerti hukum. Ini halal, ini haram, ini boleh, itu enggak boleh. Alhasil Safih sebelum dia dijatuhi hukum hajar, ya, maka dia boleh menggunakan hartanya. Hatta yasdurul hukmu alaihi bil hajri, sampai terbit hukum hajar bagi si Safih tersebut. Fa idza sadarul hukmu alaihi bil hajri, kalau sudah terdapat hukum hajar atas diri si Safih tersebut, fa inna tasarrufahu la yasihu, segala bentuk penggunaan harta si Safih tersebut tidak sah. Tidak sah. Lianna hadza huwa muqtada ma'nal hajar, karena inilah yang disebut dengan hajar. Ya, itu yang disebut dengan hajar. Dia nggak bisa menggunakan hartanya, nggak boleh membelanjakan hartanya, nggak boleh menjual hartanya, menjual rumahnya, menjual mobilnya, menjual tanahnya, juga nggak boleh membeli dengan menggunakan hartanya, dengan menggunakan uangnya, beli mobil, beli rumah, beli tanah, beli bangunan, dan sebagainya, nggak boleh juga. Falayan aqidu lahu bai'un, maka tidak sah ketika dia menjual sesuatu, tidak sah penjualannya. Wala syira'un, begitu pula ketika dia membeli sesuatu, maka tidak sah pembeliannya. Ya. Safih itu anak kecil atau sudah dewasa? Dewasa sudah, ya. Tapi dia dicap atau dijatuhi hukum apa? Safih, hajar oleh hakim karena kesafihannya. Ya, karena kesafihannya. Jangan salah huruf, karena kesapiannya, ya. Apalagi nggak boleh? Wala wakfun. Wakaf pun nggak boleh. Orang dia dewasa sudah, punya harta banyak, tapi dicap safih, akhirnya dihajar. Tapi dia ingin mewakafkan tanahnya. Wah, luar biasa, baik banget. Terima nggak? Ya jangan ya, karena nggak sah wakafnya, ya. Makanya teman-teman wakaf harus teliti juga nih, ya. Jangan-jangan dia mewakafkan safih nih. Tapi kita doakan segera sembuh gitu, ya. Supaya wakafnya sah. Wala itqun, gitu juga tidak sah kalau dia memerdekakan budak. Dulu ada budak, sekarang nggak ada. Seandainya punya budak, ini anggap hidup zaman dulu. Ada budak, dia punya budak, kemudian dia memerdekakan budaknya pada saat dia dicap safih oleh hukumah, oleh pemerintah, oleh hakim, hingga akhirnya kemudian hakim mengeluarkan keputusan dia harus dihajar. Maka nggak boleh memerdekakan apa? Budaknya. Wala yasihu lahu iqrar, dan tidak boleh juga mengklaim. Klaimnya dia, pengakuannya dia juga nggak diterima. Nah ini akan dibahas, masalah ikrar di sini akan dibahas. Kalau ikrarnya berkaitan dengan orang lain, tidak dianggap sah. Tapi kalau ikrarnya terhadap diri sendiri, maka diterima. Contoh misalkan, dia ikrar, saya atau Fulan punya uang di saya. Gazan punya uang di saya. Berapa? 1 M misalkan, ya. Padahal bohong. Tapi si Sapi bilang begitu, tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa mengeluarkan duitnya. Maksudnya apa sih dia ngomong gitu? Seakan-akan dia punya hutang dan harus bayar hutang. Paham gak sih? Paham ya? Jadi Safi ini ada 2. Safi ini dia nggak boleh nggak sah juga tadi ikrarnya. Apa itu ikrar? Ya, ikrar. Apa itu ikrar? Klaim, mengakui. Kalau dia mengaku akan suatu masalah, ada 2 kemungkinan. Pertama, terlibat dengan orang lain. Yang kedua, terlibat
atas dirinya sendiri. Terlibat dengan orang lain seperti tadi. Gazan tuh ada uangnya di saya tuh. Ada uangnya di saya. Kok jadi saya yang Safi ya? Jangan deh. Jangan. Ya. Ntar nggak jadi ngaji kalian. Masa ngaji sama orang Safi? Saya baru sadar ya. Siapa mau jadi contoh? Fulan bilang si A kepada si Hakim, ya, wahai Hakim, si B itu punya uang ke saya, Tujuannya supaya apa? Uangnya pindah ke si B, uangnya si A. Paham kan ya? Paham insya Allah ya. Maka ikrar seperti itu harus dicegah. Artinya tidak sah ikrarnya. Sekalipun benar, sah nggak? Sama nggak sah juga. Karena dia nggak bisa dipercaya. Namanya Safi, masa dia bisa dipercaya? Orang bodoh bisa dipercaya nggak? Nggak bisa. Ya, jangankan klaim mengakui sesuatu, berdebat aja pasti kalah kita sama orang bodoh kan ya. Ya, udahlah pokoknya kalau ngobrol sama orang bodoh biarin aja dia ngoceh. Ya, biarin aja. Alhasil ikrarnya Safih juga nggak bisa diterima atau tidak sah. Hadza idza aqarra li ahadin bimalin auda'ahu indahu. Ini kalau dia ngaku harta orang lain ada pada dirinya. Contoh yang tadi itu, ya. Li'anna dzalika yakunu fil ghalib lil harab min mutalabatil ghuraba. Karena mungkin dia modus untuk mengaburkan atau untuk membawa kabur uangnya, hartanya. Jangan-jangan modus. Ya, sekalipun betul, sama, nggak boleh dilaksanakan ikrarnya tersebut. Nah, yang kedua sekarang ikrar apa? Yang berkaitan dengan dirinya. Amma iqrar mahjur alaihi, adapun ikrar seorang yang mahjur terhadap dirinya sendiri, ala nafsihi, terhadap dirinya sendiri, fajaizun, maka diterima, boleh. Contohnya apa? Kaman yuqirru bizina, seperti orang dia lagi dihajar karena safihnya, tapi dia ngaku berbuat zina. Seperti zaman Rasul kan ada yang berbuat zina ya, dan mengakui. Salah seorang imro'ah Ghamidiyah, ya, salah seorang wanita dari Bani Ghamidiyah, dari suku Ghamidiyah, mengakui ke Rasul, wahai Rasul, saya telah berzina. Ya. Begitupun kalau ada seorang yang safih, dia berikrar, mengakui, mengklaim dirinya telah berbuat zina, maka diterima nggak hukumnya? Diterima, karena nggak ada kaitannya dengan orang lain. Au yashrabul khamra, atau dia ngaku minum khamr, ngaku mabok. Ya. Wahai polisi, saya mabok kemarin. Kok saya sih, jangan ya. Ya. Wahai polisi, dia mabok ya. Ya. Ya, jangan menisbahkan yang jelek kepada diri kita kan ya. Maka diterima nggak pengakuannya? Diterima. Au bil qadzaf, atau nuduh orang lain berbuat zina. Dia kemarin zina tuh. Kok kamu nuduh gitu? Kamu emang lihat? Ya enggak sih, tapi dia kemarin berduaan tuh di kamar. Ya. Itu namanya apa? Qadzaf. Nuduh orang lain berbuat zina, maka harus dihukum. Ada hadnya, ada hukumannya. Ya. Artinya semuanya berarti berkaitan dengan hukum apa? Hudud. Hukum hudud maknanya berarti berkaitan dengan kriminal yang dia lakukan. Baik dia berzina, atau dia nuduh orang lain berbuat zina, atau dia minum khamr, atau dia berjudi, atau dia membunuh, atau dia mencuri, atau dia ngerampok. Dia mengakuinya. Artinya berkaitan dengan hukum had, hukum kriminal, jinayah, maka pengakuannya diterima. Fa'inal hududa tuqamu alaihi. Seluruh hukum had, seluruh hukum kriminal bisa dijatuhkan kepada orang tersebut. Ya. Sekalipun dia sedang dihajar. Wa in talaqa waqa'a talaquhu. Begitu pula ketika dia menjatuhkan talak kepada istrinya ditalak. Istri, kamu saya cerai. Padahal dia nggak tahu kalau kalimat itu ternyata kalimat talak. Di sini karena kebodohan akhirnya apa? Akhirnya sengsara dia ya. Wa hakadza sairul hudud, dan begitulah seluruh hukum had, seluruh hukum jinayah sama hukumnya. Kalau dia berikrar, mengakui dirinya melakukan hal tersebut, maka diterima pengakuannya. Fa innal insana ala nafsihi basirah, karena seseorang itu lebih mengetahui dirinya sendiri. Ya, sah tadi sah. Ketika seorang safih dijatuhi hukum hajar, maka kemudian dia menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talaknya sah.
atau jatuh. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Safih ketika dijatuhi hukum hajar, ya, maka dia tidak sah melakukan apa? Penjualan, tidak sah melakukan apa? Pembelian, tidak sah melakukan apa lagi? Wakaf, tidak boleh juga memerdekakan, tidak sah memerdekakan budak, juga tidak sah ketika dia berikrar. Kemudian Syekh Ali Sabuni mentafsil, merinci ikrar yang nggak boleh kalau ikrar yang berkaitan dengan orang lain. Adapun ikrar yang berkaitan dengan dirinya sendiri maka diperbolehkan atau tetap berlaku. Ya, ada yang mau dipermasalahkan? Safi bukan orang gila, tapi mungkin bisa aja keterbelakangan apa ya, kecerdasan mungkin ya. Jadi otaknya masih original, masih belum ada pergantian under deal otaknya. Harganya masih mahal itu ya. Harganya masih masih ori otaknya dia. Kita cukupkan Allahumma anfa'na malam tanah walim nalazin fa'una wa zidna ilma Allahumma nasalluka ilma wal amal wa na'udzubika minadz dzikri wa zalal rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.